Itu Nabi Nuh, ibu, usianya 950 tahun. Berapa tahun beliau berdakwah? 800 tahun. Berapa pengikutnya? Tidak cukup 80 orang. Bayangkan, 800 tahun berdakwah tidak sampai 80 umatnya. Masya Allah. Berarti 10 tahun 1 orang ikuti. Kurang ajarnya umatnya Nabi Nuh waktu itu. Kalau Nabi Nuh berceramah, umatnya nah tutup telinganya begini. Ceramah kok. Tenang alang ngiriki. Itu umatnya Nabi Nuh. Kalau jamaahnya dasat latif, kalau kita ceramah, ndak na tutup telingana tapi na ambil HP na. Jangan kau ketawa, serius ke ini. Berarti njo megang HP kalau saya ceramah kepala batu kecilaka. Simpan dulu itu HP nu, lang ngeresek kok ceramah. Sebentar lagi WhatsApp kok. Baik itu kalau bukan saya nagosip. Langsung nak foto baru nak kirim di grupnya. Itu ji baju na waktu na di YouTube. La haula wala quwwata illa billah. Coba simpan HP, simpan dulu HP ya, simpan dulu ya, simpan. Karena selama kau pegang itu HP-mu dek, selama itu pasti kau tidak dengar dakwah. Itu ciri-ciri umat kepala batu. Kalau Nabi Nuh nah tutup telinganya, ikat HP. Baik itu kalau saya tidak nak jadikan background, langsung putar balik baru foto. Nah tulis di Facebook nah latar belakang das atlatif. Lu kira bunga janda bolong. Oke, sudah. Akhirnya Nabi Nuh jengkel, marah. Itulah bedanya Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Itulah bedanya Nabi yang lain dengan Nabi Muhammad. Kalau Nabi yang lain berdoa supaya dihancurkan umatnya. Kalau Nabi tidak pernah mendoakan umatnya sengsara. Itulah disebut, sehingga Nabi disebut rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Akhirnya Nabi Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah, capek malia ini umatku, kepala batu memang. Jadi kenapa Nabi Nuh? Hancurkan misalnya, hancurkan saja mereka. Lalu Allah berfirman, kalau begitu Nuh, bikin mako perahu. Apa maksudnya? Dia bilang, Allah jangan banyak bertanya, bikin mako saja perahu. Pelajaran lagi, kalau Allah perintah sesuatu jangan kau banyak bertanya. Kada tong itu orang bertanya bikin lipu kita ustaz. Contoh, kenapa itu naduhur tidak ada suara? Isa ada suara tak? Kenapa itu nasubuh 2 ji? Isa 4? Tidak semestinya harus kau jawab semua itu. Bikin mako saja, lakukan saja. Kutanya kau juga jawab memang nih. Kenapa itu perempuan kalau tidak pakai baju sama sekali atau laki-laki tidak pakai baju sekali, kenapa disebut telanjang bulat? Kenapa tidak disebut telanjang segitiga? Apa? Jawab kok? Jawab lah kok. Kenapa itu pencuri uang negara yang namanya koruptor kalau ditangkap tangan sama KPK disebut tertangkap basah pada tangannya kering? Jawab lah kok. Apa ya? Tidak semua itu harus ada jawabannya, bikin mako saja. Kalau Allah perintah kau, sudahlah, boleh bertanya, tapi jangan kau mau tahu sekali karena tidak ada juga gunanya. Kenapa orang sholat 5 kali? Kenapa bukan 7? Kalau Allah perintah, sudah. Allah perintahkan Nabi Nuh, bikin kau perahu. Nabi Nuh bikin kau di atas gunung, dia bikin lagi. Sehebat-hebatnya orang di Bira, apa orang di sana yang jago bikin perahu pinisi, sehebat-hebatnya di sana sampai sekarang tidak ada yang bikin perahu di atas gunung. Mereka bikin di mana? Pinggir laut. Nabi Nuh di atas gunung nih bos. Begitu bikin gunung perahu di atas gunung, tambah makalah miseng rakyat na umat anak-anak bele-bele Nabi Nuh. Ngapa nak bikin perahu di atas gunung? Tapi Nabi Nuh tidak banyak bertanya. Akhirnya lama-lama hujan keras, berhari-hari hujan.
mulailah tenggelam sandal, hanyut kayu, tenggelam rumah. Nabi Nuh berkata, "Woi, mana umatku yang lebih tidak sampai 80? Naik semua kau, naik kau semua perahu, naik semua mi, absengi, baco, bedu, becek, noni, nining, ninsi, yang ngasih kau. Ah, ni mi, ada semua mi, absen lagi itu binatang, kutil, cacing, gajah, onta, kodok, ini cupang, cebong. Wah, sudah. Nabi Nuh terakhir Nabi bilang, Kan'an anakku, kei anakku. Mana anakku? Manai? Nabi bilang, "Ai, sama orang kafir. Ndak ikut ya Rasulullah, dia tidak ikut." "Oh, kodong kamasena. Kan'an anakku, naik kau perahu." Nah, kan aja. "Oh, kodong naik kau, tenggelam kau nanti." Nabi bilang, "Berenang nggak?" Nabi bilang, "Sini kau sayangku, sini kau naik kau." Nabi bilang, aja. "Kalau capek kau berenang?" Nabi bilang, "Naik di pohon." Tenggelam juga itu pohon nanti. Nabi bilang, "Naik lagi, berenang lagi." Akhirnya tenggelam semua rumah, tenggelam pula gunung. Bayangkan adik-adik, gunung tenggelam. Apa? Sekejam-kejamnya bencana di Indonesia, yang ada hanya batuk itu gunung. Mengeluarkan lahar. Sekejam-kejamnya laut di Indonesia belum pernah menenggelamkan gunung. Paling air jalan-jalan ke laut, kembali ke laut ambil manusia. Itu tsunami. Jalan-jalan itu air ke perkampungan, pulang nak bawa itu manusia. Tsunami. Paling kejam gunung Indonesia, gempa. Tapi belum ada di Indonesia banjir tenggelam gunung. Umatnya Nabi Nuh rasakan itu. Hancur mereka, tenggelam, meninggal semuanya. Setelah beberapa hari tidak hujan, surut, turun. Seluruh binatang turun dari perahu, manusia turun, berkembang biak lagi. Sampai maki kita ini. Sini maki sekarang. Nah, sekarang apa hikmahnya? Ini cerita yang ada dalam Quran, ini cerita. Ini bukan dongeng, bukan sinetron. Apa hikmahnya? Satu, anak-anak kita juga sudah kebanjiran. Banjirnya bukan air, banjirnya bukan lumpur, banjirnya bukan tsunami, insya Allah. Apa banjirnya anak-anak kita? Handphone, internet. Adik-adik ini siapa yang punya handphone? Angkat tangan. Jujur, siapa punya handphone? Ayo, siapa punya handphone? Nah, itu ada masih SD punya handphone. Coba, itu kecil punya handphone. Jangan cadi-cadi. Belum pi balik itu, belum pi disunat. Ada mi HP-nya. Coba. Apa dilarang HP buat anak-anak? Tidak. Tapi ibu bapak periksa ndak apa isinya HP-nya anak tak? Apalagi kalau HP-nya anak tak disebut smartphone, telepon pintar. Punah HP jo 3G seperti telepon nama mamaku, tak 3 bilangan ji hargana. 3G, telepon ji, SMS ji, miss call ji. Aman handphone seperti itu, aman. Tapi kalau sudah punya kamera, sudah punya fasilitas WhatsApp, sudah punya fasilitas aplikasi-aplikasi lain yang betul-betul hebat, hati-hati. Anak-anak kita belum selayaknya umurnya sudah nonton film-film porno. Iko dong, yang belum sunnah nonton Tom Minjo. Makalah kok karena begitu kok semua cilaka. Ayo, itu handphoneku selama Ramadan, banyak sekali anak-anak curhat. Tidak kurang dari 10 anak-anak remaja curhat. Apa dia curhatkan? Berzina tangan. Tahu mak artinya toh? Anak muda?
Tidak boleh orang vulgar. Zina tangan itu. Mengerti mako? Atau pura-pura kau tidak mengerti? Mau kau sendiri jelaskan puasa orang. Saya telusuri. Saya jawab, dek, itu dosa besar, bagian dari zina. Nah sendiri jadi Ustaz. Iya, namanya zina tangan. Kalau kau lakukan dan tidak berhenti, maka jiwamu yang rusak, jiwa rusak. Dan nanti kalau kau begitu sudah punya istri, lobek mako. Contoh, pengumuman PLN, sebentar malam akan dimatikan lampu. Maka beli mako senter pagi. Pakai kau itu apa? Lampu apa namanya? Lampu cas. Pagi kau beli. Mulai jam 10, nu kasih menyala memang nih. Nyala terus sampai sore. Begitu jam 6, lobek nih. Hilang lampunya. Tiba jam 7, gelap. Mati lampumu, lampu HP jo. Lobek nih. Singkam matongin jo bos. Waktu muda mu pakai begitu tua kok ada misteri tu lobek nih. Jangan kau ketawa cewek, ini urusan laki-laki. Nah, saya tanya, kenapa kau bisa lakukan itu? Sudah mak tobat ini, nah biar bulan puasa pak. Saya bilang, kenapa bisa kau lakukan? Nah bilang, Ustaz, selalu kak berpikir begitu. Kenapa bisa? Karena saya selalu nonton film-film porno. Itu anak tak bagus, tapi temannya rusak ya, anak tak melalui handphone. Kebanjiran melalui film-film porno. Maka orang tua berkata, kan pemerintah nak blokir jinjo. Dia blokir itu film-film porno Kominfo. Betul, tapi anak tak cerdas. Ada aplikasi yang bisa membuka itu blokir. Terblokir memang, tapi ada aplikasi yang di-download secara gratis sehingga dia bisa buka apa saja. Hati-hati. Maka bapak-bapak perhatikan HP-nya anak tak. Belikan HP, tapi kalau malam kasih tahu HP-mu, saya harus periksa apa isinya. Itu banjirnya anak-anak kita, film-film porno. Maka hati-hati. Apalagi banjirnya anak-anak kita, video call. Kalau pacar-pacaran itu sama cowok nak, anak tak kodong SMP, masih beleng-beleng, masih dungu, lugu. Cowok naik anak kuliah, licik. Nak kepatolo-tolo nih, baru video call setiap malam. Masih sopan-sopan pertamanya. Hai guys, hai kak, lagi ngapain? Baring-baring. Apa bikin? Biasa jika lihat makia. Itu 1 minggu selalu begitu. Airnya meningkat lagi, naik lagi tuh air. Kan kalau banjir naik lagi di air, naik lagi. Apa mulainya apa? Lihat KBD di data dek. Mulai itu banjir, mulai mi. Apa lagi? Ya, kasih dekat-dekat saya. Nah, 1 minggu itu, 1 minggu. Akhirnya naik lagi airnya. Buka mi lagi lidahnya, apa nak bilang? Buka bedek kan cinta dek. Sudah. Ai kak, dek putih nadi. Lagi, mau bedek yang bawa-bawa lagi. Banjir. 3 bulan dia begitu selalu video call. Akhirnya ketemu, mulailah kebanjiran tenggelam. Karena bilang apa? Kak selalu jadi lihat. Lesai ke aslina. Terbawa arus, setan menghasut mereka, setan menguasai mereka, akhirnya terjadi perzinahan. 1 bulan kemudian tidak datang bulan. 3 bulan makin tidak datang bulan, makin gelisah anak gadis kita. Maka dia tidak pernah lagi muncul. Takut ketahuan, akhirnya kemana? Ke bidan jahat, bidan aborsi. Akhirnya anaknya aborsi, usianya SMP, terjadi pendarahan, meninggal dia dalam aborsi. Na'udzubillah min zalik, mati kafir anak kita.
Itu semua kebanjiran anak kita. Maka hati-hati, itu HP-nya anak tak berawal dari smartphone. Dua, banjirnya anak tadi, satu HP dan internet. Sekarang yang kedua, banjirnya anak kita apa? Runtuhnya moral dan adab. Anak-anak kita cerdas, male injo anak-anak kah? Bayangkan saya saja ku pegang dua jari, dua tangan kak ketik, masih salah-salah ketik. Injo anak-anak sekarang pak, naik motor mengetiki. Pintarnya itu anak-anak sekarang pak. Coba. Tapi apanya anak-anak kita yang runtuh? Moral dan adabnya. Anak-anak bukan cuma anak belajar umum, belajar agama pun anak-anak kita banyak tidak punya adab. Hebat hadis dia kuasai, hebat pemahaman agamanya, tapi adabnya kurang. Padahal puncak dari semua ilmu, adab. Sopan santun, tata krama. Contoh saya kasih ya, adab. Kalau adik-adik merasa tidak mau berdoa berjamaah, merasa tidak boleh jabat tangan setelah sholat, merasa tidak ada doa bersama-sama, oke lah, kau hargai orang yang doa bersama, jangan kau duduk di depan, di belakang mah kau duduk, di belakang kau ambil saf, karena biasanya mereka assalamualaikum, assalamualaikum langsung lompat. Tidak ada adabmu itu bos. Kau lewat-lewati orang tua, biar hitam jidatmu sholat tidak ada nilaimu di hadapan Allah. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Ayo, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bukan itu saja. Memberantas kemiskinan. Bukan itu saja. Apa tujuan Nabi diutus ke muka bumi? Tujuan utama, liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Jadi itu penting. Kalau kau berbeda pendapat dengan orang tua, jangan kau ribut, lakukan saja apa kau yakini, biarkan mereka lakukan karena ada tonji pendapatnya itu. Apalagi sampai kau kafir-kafirkan, padahal sama sahadatmu, sama nabimu, sama kiblatmu, sama rukun Islammu. Kau bilang sesat, kafir, demokrasi haram, pemerintah ini togut. Jangan mako, kalau kau tidak sependapat mereka, tinggalkan, jangan kau mati. Itu adab. Anak-anak sekarang banyak yang kurang adab. Mana lagi? Coba lihat kebanjirannya anak-anak kita sekarang. Pergaulan. Coba. Zaman saya kecil itu kentara kalau hari Jumat. Kenapa kentara? 11:30 itu pakai maki sarung. Diambil itu baju tokoka, baju koko, baju khusus. Kemudian diambil songkok. Baru ke masjid, kentara hari Jumat. Sekarang anak-anak kah? Pakai celana Korea, nah, yang ketat. Pakai baju Korea yang ketat. Dan dia yang batal. Dah? Ketat, baru dia gendut. Waktu naruku sembahyang masih bagus ji. Sekali nasuju, oh male, niat celengan riboko. Nah, itu semua adab. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, akhirnya banyak mau disampaikan tapi waktu terbatas. Jadilah anak yang baik. Bagaimana cara menyelamatkan anak kita? Bukan lagi ditarik ke perahu. Bagaimana menyelamatkan anak kita? Sini kau nak, masuk ke masjid. Ini mi perahu. Sini kau nak, masuk kau ke masjid. Bapak-bapak yang saya muliakan, biar mi anak tak tidak juara kelas, biar mi anak tak tidak lulus jadi polisi, biar mi anak tak tidak lulus di kedokteran, tapi tiap subuh kita lihat ya anak tak pergi ke masjid. Kaya mako bos. Biarlah anak kita kerjanya kasihan hanya loper koran, kerjanya kasihan hanya jual-jual tisu di pinggir jalan. Tapi kalau subuh kita dengar itu terbuka pintu rumah, terbuka pintu pagar, kita intip, oh kodong anakku pergi berjamaah di masjid. Kaya maki pak, ada mi harapan kita dikubur, ada doakan ki.
daripada anak anggota DPR, jadi tentara, polisi, jadi dokter spesialis, jadi politisi, tapi tidak pernah didapat di masjid. Orang tua celaka punya anak seperti itu. Ini ibu-ibu nih, saya tanya Ki, kalau mati Ki, kira-kira Bu, siapa doakan Ki? Suami tak? Kawini lagi.